Nah, ini yang bikin saya deg-degan. Apakah sudah disobek? Apakah sudah disobek? Bismillah, paket smartphone saya juga baru datang. Ini dari seller yang awalnya saya mau beli Vivo X200, cuma dari Sidoarjo dengan harga lebih murah. Sempat rada ragu sih, jadi akhirnya saya beli dari Jakarta aja kemarin X200. Yang ini beli Oppo yang 4 jutaan. Kenapa beli ini? Setelah kemarin saya nyoba Oppo Reno 13 5G yang harganya 9 juta kurang 1000. Sekarang saya pengen nyoba yang 4G-nya. Kenapa? Karena ini yang paling terjangkau dan saya tuh sering kehabisan ide kalau ditanya sama temen gitu ya. Smartphone 3-4 jutaan yang recommended. Jadilah saya memutuskan untuk membeli Oppo Reno 13F 4G. Tentunya ini di harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga resmi ya. Biasa seller yang kejar target penjualan. Tapi pasti ini udah diaktifasi. Ini masih segel. Ini masih segel, belum sobek segelnya. Ntar, saya pastikan dulu ada smartphone-nya ya. Ini kebutuhannya buat video unboxing, dokumentasi di Tokopedia, pembelian Tokopedia. Ini warna grey dan kerasa bobotnya tuh solid si smartphone-nya ya. Yuk. Di sini sama seperti Oppo Reno 13 atau 13 5G yang mahal itu. Dia juga SIM tray ejectornya ditaruh di bawah sini. Lanjut, ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna putih di colokannya. Oke. Lalu dapat kepala charger SuperVOOC yang ini 45 watt ya, nggak 80 watt. Ya, kalau buat smartphone 4,7 jutaan sih wajar banget dapat 45 watt. Yang belum saya lihat malah di partisi paling atas. Ada softcase dan juga buku panduannya. Nah, softcase-nya, oh ini kayak softcase Xiaomi malah abu tua kayak gini. Dan di bagian belakangnya ada tekstur vertikal garis kayak gini. Nah, ini yang bikin saya deg-degan. Apakah sudah disobek? Apakah sudah disobek? Belum. Belum disobek. Jadi bukan repack ya, hanya aktivasi doang. Kemungkinan besar. Mantap lah. Habis. Wow, saya suka sih dengan finishing back covernya. Meskipun bukan Oppo aja yang punya ya. Finishing frost matte seperti ini. Ini juga sudah Oppo pakai dari Oppo Reno 4 kalau nggak salah. Cuma yang Reno 4 kan nggak lurus banget kayak gini. Nah, bedanya dari yang 5G yang nggak ada F-nya, ini frame-nya plastik, nggak logam kayak itu. Back covernya saya kurang tahu, kaca atau plastik, tapi kayaknya kaca deh. Kalau diketok-ketok kuku gini beda feelsnya, lebih kayak kaca. Tapi kalau salah mohon dimaafkan ya. Kemudian ini untuk kamera belakangnya. 3 sama. Nanti kita cek setupnya dan ada LED flash 1 di situ, tulisannya AI Camera System. Nah, yang ini iluminasi yang kayak mengkilap atau bercahaya di sekitar frame kameranya ada, tapi nggak sekentara yang warna biru di Oppo Reno 13 5G. Dan sedikit disayangkan yang ini malah nggak ada infrared blaster di sisi atas ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada mikrofon kedua, ini berfungsi buat noise cancellation pas perekaman video dan audio. Di sini ada speaker grill 3 titik, 3 lubang buat stereo speakernya. Di sisi bawah speaker grillnya berupa 2 strip. Kemudian ada port Type-C, ini mikrofon utama dan ini SIM tray-nya. Hati-hati jangan nyolok yang tengah. Oke, ini ada slot 1 buat nano SIM card dan slot 2 ini hybrid, bisa pakai micro SD atau nano SIM card lagi. Saya belum tahu ini support eSIM atau tidak. Di sisi kiri kosong melompong. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Ya, layarnya AMOLED, in-display fingerprint scanner tentu. Dan yang mungkin teman-teman sudah tahu atau yang belum tahu saya infokan juga, ini masih 4G dan prosesornya pakai MediaTek Helio G100. Betul, smartphone brand lain yang pakai Helio G100 banyakkan di 2 jutaan. Tapi karena smartphone nggak cuma prosesor, harusnya kita adil juga lah ya, menilai beberapa hal lain. Oke, segera kita masuk ke home screen-nya. Mungkin informasi yang belum saya sampaikan juga adalah masalah waterproof-nya ya. Oppo Reno 13 series itu pada punya ketahanan air dengan rating IP68 dan 69. Jadi bisa dipakai rekam
foto atau video di dalam air tanpa takut basah gitu ya, takut rusak. Sekarang kita ke about device dulu, ColorOS 15, mantap. Artinya sudah pakai Android 15 kah version? Yes, Android 15 dengan security update 5 November 2024. Nah, dari storage 256 GB terpakai 29,8 GB. Kita bulatin 30 ya, berarti free-nya 226,2 GB. MediaTek Helio G100 untuk prosesornya. Nah, baterainya besar, 5800 mAh. Jadi lebih besar dibanding rata-rata smartphone lain yang masih 5000, tapi udah ada yang 6000 juga memang. Kemudian fast charging-nya 45 watt tadi ya, dengan RAM 8 GB, dan ada RAM expansion yang sudah menyala di 8 GB lagi. Bisa pilih 4, 6, 8 atau dimatikan. Nah, kameranya di belakang 58+2. Ini secara resolusi sama loh dengan Reno 13 5G. Tapi belum tahu sensornya sama atau enggak, dan kamera depannya 32 megapiksel. Nah, dia ada performance booster Trinity Engine juga, layarnya 6,67 inci AMOLED ya. Tadi sudah saya daftarkan fingerprint scannernya di layar. Modelnya CPH2701. Kemudian refresh rate-nya kita lihat di sini. Apakah refresh rate-nya auto? Ya auto, dan bisa dipilih standar di 60 atau high di 120. Cuma nggak bisa pilih 90, tengah-tengah itu nggak bisa ya. Oke, habis itu yang mau saya cek adalah apakah ada eSIM? Tidak ada sepertinya. Untuk yang 13F ini 4G, connection and sharing, NFC ada share with iPhone. Ini juga yang rada dikedepankan sama Oppo, bahwa dia bisa kirim file ke iPhone pakai O-Connect, O plus Connect ya, di iPhone-nya harus install. Dan NFC-nya untuk pay ya, belum bisa buat rekam kartu akses kayak Vivo atau kayak Infinix. Nah, yang mau saya cek lagi sedikit adalah soal kamera. Dia ada ultra wide 16 mm atau 0,6 kali. Kalau zoomnya in sensor zoom, kan sensornya 50 megapiksel. Kemudian ada filter bawaan. Oh, ini yang saya suka, Emerald. Oke, ada yang hilang yang nggak ada di Oppo Reno 13F 4G ini. Kalau di Reno 13 5G, yang nggak ada F-nya, itu di bawah foto tuh ada tanda panah buat masuk ke Quick Scenes. Bisa pilih silhouette, fireworks, konser, sama kalau di Find X8 itu ada 4 ya. Saya lupa satu lagi. Nah, di sini nggak ada. Padahal itu saya suka banget buat bikin background-nya lebih pekat kalau silhouette. Nah, untuk Pro ini hanya buat kamera foto, nggak bisa buat video, dan hanya buat kamera belakang. Tidak bisa buat lensa ultra wide di smartphone yang ini. ISO-nya dari 100 sampai dengan 6400. Shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Ada fokus manual juga. Oke, sementara untuk video, seingat saya ini bisa 4K deh. Tidak bisa. Serius. Ternyata hanya Full HD 60 fps. Dan kalau 60 fps nggak bisa ultra wide ya. Ultra wide hanya Full HD 30 fps. Nggak bisa 4K ternyata. Smartphone 4,7 jutaan. Kamera depan ya sudah lumrah lah. Full HD 30 fps. Detail kulitnya nyata sekali. Kemudian foto, jangan lupa kalau kamera depan matikan beautification-nya, termasuk di mode portrait juga dia biasanya menyala otomatis beautification. Oh iya, video apakah ada mode bokeh video? Tidak ada, hanya ada filter ya. Kalau kamera belakang, iya tidak ada bokeh video juga nih, sedikit disayangkan. Sisanya ada mode night, high res, pano, makro, slow motion, time lapse, dual view video, underwater, sticker, dan dock scanner. Nah, ini makronya. Nah, underwater mode-nya ada di sini. Jadi kamu kalau di dalam air, nyalain ini dulu, baru masukin ke air ya. Nanti bisa pilih ambil foto dan record video dengan ini. Karena kalau di dalam air sulit membedakan mana air, mana jari ya, si layarnya bingung nanti. Nah, kalau mau keluar dari modenya, tinggal tekan dan tahan tombol powernya sampai 3 detik. Nanti ada bunyi buat mengeluarkan air dari lubang-lubang. Ya, lubang speaker atas dan bawah. Bagus ya. Ada mode seperti itu.
Yuk, kita cek sedikit untuk aplikasinya. Kan ini ada WinEasy nih. Yang ini nggak ada pilihan uninstall-nya, hanya ada disable. Nanti kalau kamu sudah update yang Januari, security update-nya, WinEasy bisa di-uninstall ya. Kemudian apakah ada aplikasi pinjol lain? Saat ini tidak ada. Tapi nanti kalau udah connect Wi-Fi ada kemungkinan nanti ada pinjam. Kalau Oppo apa pinjam dulu 100. Saya sarankan segera uninstall ya. Jauhi pay later dan pinjol. Ya, oke. Ini dia Oppo Reno 13F 4G. Saya bisa menilai build quality-nya solid banget. OS-nya juga saya suka. Yang kurang adalah tadi fitur kamera, resolusi, kemudian nggak ada bokeh video, kemudian nggak ada quick scene-nya ya di foto. Kemudian kalau build quality meskipun nggak logam, tadi udah saya bilang solid, cuma ya kalau yang buat yang harus tetap logam berarti tambah budgetnya ke 9 juta ya. Oppo Reno 13 yang tanpa F, yang 5G. Ini kalau udah pakai casing sih nggak peduli lagi sih mau logam atau bukan, kerasanya bakal sama karena ini bobotnya kerasa banget solid, memberi kesan solid gitu ya si bobotnya. Smartphone cantik, penampakannya saya suka, feels-nya di tangan juga saya suka, kotak, zaman sekarang banyak smartphone kotak dan ini termasuk yang nyaman, bahkan tanpa casing pun saya berani pakai nih kayaknya, dan ini back covernya tidak mudah kotor oleh bekas sidik jari. Sip, buat teman-teman yang tertarik juga dengan smartphone ini, boleh cek produk yang muncul di kiri bawah video ini, atau link di deskripsi saya akan carikan link ke seller yang jual lebih murah juga. Inilah dia Oppo Reno 13F 4G, smartphone 4G yang mungkin termahal untuk saat ini. Terbaru dari Oppo. Mudah-mudahan saya bisa review ada umurnya biar lebih berimbang nanti penilaiannya ya dari segala aspek. Oke? Hatur nuhun, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.